Gue takutnya dibilang gini loh, kemarin lu BSM gak jalan sekian tahun, Lu kemana lari ke aja? sini, ya lari Lu ke kemana sini aja? gitu kan, Iya. lari ke band baru itu, kita nge-build bareng, udah dapet label, begitu band lamanya mau jalan lagi, masa ditinggalin sih gitu. Nawarin, anak-anak nawarin. Nah, teman-teman nawarin. Seneng dong lu. Nyambutnya bagus dong. Iya, tapi yang gua kaget adalah itu ternyata kenapa Begitu. gua ditawarin karena Adon harus Oh, resign. I see. Oke, ketemu lagi bareng sama saya di All You Can Hear. Saya bareng sama temen seperjuangan pada zaman penjajahan dulu. Penjajahan Jepang. pakai Sigit. bom beruncing gitu. Nah, Sigit Bass Jam. Yeay. Nah, ini dulu kita sama-sama pernah bareng di tahun 90-an akhir. Itu kita bareng-bareng satu panggung terus sama Sigit. Ya. Sigit ini dulu satu kota sama saya di Bogor ya kita ya. Bogor. Cuman dia duluan yang rekaman dan dia duluan yang ngetop pada saat itu. Padahal dia senior gue nih di Bogor. Cuma berarti anak lu- band senior gue nih dulu di Bogor. Dulu rekaman tahun berapa lo ya? Gue rekaman tahun 95. Tuh, 95 dia keluar dan kebetulan pas waktu keluar langsung meledak ya. Lumayan. Iya dong, Iya, langsung. Album pertama langsung bagus lah gitu Langsung ya bagus, yo. responnya. Iya. Nah, berarti lu umur lu berapa waktu itu? Gue tuh Masuk jadi gue rekaman album pertama itu gue kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA berarti SMA. masih R11, Pak. 11 ya, 17 Yang rambut lu masih gondrong kan? Iya. Kok SMA 17 bisa gondrong? itu udah lulus. Jadi album pertama rilis itu gue udah lulus. Oke. Gitu. Jadi abis itu bisa gondrong. Oke. Gitu. Bayangin dulu nih, lulus SMA, tau-tau dia meledak lagunya. Apa single pertama lu? Bermimpi. Bermimpi tuh yang ting. Kadang ingin pergi ya. Ting. Gitu. Nah, itu kan ada di jargonnya ting gitu. Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri gitu. Bayangin anak SMA, lulus SMA ya, langsung meledak albumnya dan punya uang, gila nggak? Gue waktu itu udah kuliah. Dan pengajaran anak kecil ini kenapa pada meledak ya? Gue belum rekaman. Gue baru rekaman tahun 2000, Pak. Sama Elemen. Tahun 2000 berarti 5 tahun kemudian. Tapi Lu kan udah sebelumnya lu udah belum bantu-bantuin siapa ya aja bantu-bantuin gitu. kan gue nggak belum punya band yang rekaman pada saat itu. Dan waktu itu menjadi apa ya, salah satu kebanggaan ada anak Bogor yang meledak waktu itu. Iya. Dan kalau nggak salah ada beberapa yang anak Bogor, Ada Adon. berempat. Empat Gue, anak Adon, Admil, BS. Nah, jadi waktu itu gitu. Nah, pada saat itu kita tuh tahu bahwa Bass Jam keluar dan mengusung lagu-lagu yang pada saat itu dapat gimmicknya sih. Ada tingnya itu, terus ada yang kalau nggak salah gue pernah ngeliat lu yang bikin tuh di mobil. Oh ya, di apa kayak di trailer. Iya, gitu. pada saat itu nggak ada Kontainer. yang begitu ya. Dia bikin di mobil. Oke. Meledak pada saat itu gitu. Iya. Anak SMA dia. Iya. Masih kecil dit. Iya. Belum menikah dit. Belum. Lu belum menikah, duit banyak gitu. Duit banyak relatif kali ya. Pastilah duit banyak, panggung banyak. Sambil minum ya. Emang apa? Terus. Apakah lu menjadi orang yang borju pada saat itu? Lu berubah nggak yang tadinya anaknya rock and roll jadi enggak? Enggak sih. Lu merasakan Gua perubahan ngerasa- nggak ada di diri lu? Kalau ngerasa punya duitnya iya kali ya gitu. Cuma kalau ngerasa berubah jadi gimana enggak, karena mungkin pertama gini, gue bukan berasal dari keluarga yang berada lah gitu ya. Oke. Jadi begitu gue punya duit, Buat gue mencoba memenuhi dulu kebutuhan yang sebelumnya nggak ada. Ya, gue coba misalnya kayak ngebantu anak nyenengin baik. nyokap gue, Anak baik. Anak baik, luar biasa. Jadi begitu ya, Pak. Begitu pengennya. Itu kan lu bertahun-tahun karena single lu meledak mulu kan. Alhamdulillah 3 album pertama Ya, lumayan lah betul. gitu ya. Nah, itu bisa kebeli apa waktu itu untuk ukuran anak muda 11 tahun, ya 20 lah ya pada saat itu. Buat gue ya yang gue pakai ya. Ya waktu itu kan lagi zamannya handphone ya. Handphone baru-baru Handphone keluar. ganti, udah. Ya, Pasti. pager pertama tuh. Oke. Terus handphone gonta-ganti handphone lah pokoknya. Pasti itu mah udah
sama ya Bisa akhirnya beli rumah apa? rumah enggak rumah gue enggak, pada saat itu enggak kebeli, gue bisa beli mobil aja sih paling Sendiri, duit sendiri. Gitu. Anjing, berarti Sama ini juga mungkin yang gue rasain apa ya, begitu dapat duit tuh kan dapat duit buat dari manggung, terus berikutnya harus ada manggung lagi pasti kan. Iya. Nah, gue tuh kebanyakan ngabisin duitnya buat kayak belanja, beli baju gitu, beli ya kostum buat lah. kostum Tapi gitu. kan itu adalah pekerjaan. Iya, Jadi iya. kita memang harus punya itu karena buat bekerja kan. Iya. Tapi yang buat pribadi gitu maksud Ya, itu gua. sih paling mahal kayaknya mobil sih. Mobil. Iya. Tapi gila loh Pak. Berarti kalau dibeliin bokap mah udahlah, gampang gitu mah. Tapi kan kalau beli sendiri, sorry ya, Kebanggaan sih ya emang. ini lagi Ini lagi Thor, ada Thor. emang Kebanggaan. bangga sih maksudnya pada waktu itu gue misalkan ketemu sama teman-teman gue SMA gitu ya, teman-teman SMA. Beda ya langsung ya. Gue udah punya mobil Wih, gitu deh. dari hasil gue kerja sendiri. Iya. Karena mungkin ada teman-teman gue yang punya mobil, cuma kan gue nggak tahu itu dapat dari duit sendiri atau Iya. dikasih sama orang Beda tuanya. rasanya beda. Nggak ngomongin sekarang ya, kalau sekarang Oke. kan udah levelnya udah beda lagi Oke. gitu kan. Nah, begitu itu menikahnya lu langsung kan menikah. Hah? Nikah tuh waktu tahun-tahun berikutnya itu atau masih lama? Oh, lama. Oh, masih lama. Gila, Pak. Anak muda single, duit banyak. Pasti kelakuan lu kayak tai dulu ya. Iya dong, keren dong. Iya nggak? Nggak apa-apa sih Gila, dicebokin. Nggak apa-apa. Iya. Kayaknya semua anak-anak muda kan waktu pada saat itu begitu ya. Kalau gua kan begitu gua meledak, ya gua udah punya keluarga. Iya. Jadi nggak sempet Ada merasakan si tanggungan lah kayak gitu itu ya. tadi. Padahal pengen. Terus dulu belum ada infotainment. Aduh. Jadi bebas. Jadi bebas. Base jam pada saat itu di Bogor, bukan di Bogor aja, mungkin di semua ya, seluruh Indonesia. Kan udah jadi idola nih, baru nih. Baru. Apa penghargaan apa ya, maksudnya bukan penghargaan, apa namanya, achievement apa yang udah didapat, penjualan berapa, apa-apa gitu. Aduh, sebenarnya kalau Base Jam tuh dari album pertama, album kedua, album ketiga kayak grafiknya naik gitu. Album terakhir, album ketiga itu emang yang paling laku. Gold Award kah, apa Platinum Award kah, apa kah pada saat itu? Justru malah kita nggak pernah dapat apa-apa loh kayak gitu-gitu. Beneran? Serius tuh? Beneran? Nggak mungkin, Pak. Kalau nggak salah album ketiga, album Base Jam yang ada Bukan Pujangganya itu emang dapetin. Itu meledak banget tuh. Itu meledak banget. Dapetnya penata rekam terbaik apa penata MTV apa zaman dulu MTV kan? ya, MTV Award, MTV Video Music Award ya. Video Music Award. Itu doang sih sebenarnya. Nah ini dulu meledak. Oke. Formasi waktu itu gue masih ingat masih ada Anya ya. Masih. Anya, Adnil, BS, terus apa lagi Sita Aris, Adon sama lu. Bertujuh berarti. Lu tuh sama Elemen dong ya? Bertujuh. Iya. Gitaris dua. Iya sama berarti. Sama. Vokalis dua. Di album keberapa waktu itu Adnil sama Anya tuh berangkat? Nggak ada. Apa satu lagi ya? Album keempat, iya. Jadi setelah album ketiga. Berarti nggak berlima? Album keempat berlima. Masalahnya apa tuh? Masalahnya sebenarnya ada masalah sama ketidakcocokan. Enggak, ini maksudnya siapa tahu ada band ternyata band tuh begini loh gitu, ada itu ketidakcocokan itu apa sih? Ketidakcocokan sama manajemen kali, sistem manajemen. Gue sebenarnya terus terang kalau sampai sekarang kalau ditanya apa sih sebenarnya, gue pribadi gue sendiri nggak terlalu ngeh gitu ya, karena gue orangnya emang kan kayak sistemnya begini ya udah gue ikutin gitu. Cuma mungkin kalau kayak Adnil gitu kan yang pertama keluar Adnil, Anya gitu, mungkin mereka punya prinsip yang dipegang yang gue nggak bisa kayak gini nih gitu. Dan gue nggak bisa dengan cara begini memanage bandnya misalkan gitu ya. Ya itu akhirnya yang bikin pada saat itu mereka punya pilihan apa enggak? Maksudnya ini kan lagi naik nih, lagi manggung, lagi gila apa segala macam. Mereka pas keluar itu ada pilihan kan? Kalau ini ada pilihan yang lebih baik ataukah tidak? Gua nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh. Belum ada ya. Oke. Lu tinggal berlima, jalan. Masih penuh. Tahu-tahu lu keluar juga. Betul. Sebelum gua ada BS dulu. Si BS dulu keluar. Oke. Lu tinggal berempat tapi ada lagi main drum ya kan? Ya sempat diganti. BS tuh diganti Wali dari Junfang Gangfu dulu. Junfang Gangfu. Oke, jalan kan. Tiba-tiba lu keluar tuh kenapa waktu itu?
Jadi Sama tuh, kasusnya sama main dulu apa enggak, beda? beda. Oh, beda. Kalau gua keluar sebenarnya karena udah, jadi BSM itu kan sempat vakum 2004 itu, kontrak habis. Oke. Kontrak habis. Oke. Terus dari label juga waktu itu nggak memperpanjang. Terus kita juga emang nggak terlalu pengen untuk memperpanjang kontrak gitu. Oke. Ya. Inilah apa sih dibilangnya, kalau gue bilang tuh waktu itu stuck kreativitas gitu ya. Kayak mau bikin apa lagi sih gitu. Akhirnya vakum. Masing-masing tuh kegiatan sendiri-sendiri, ada yang sekolah di luar negeri, ada yang ngantor, ada segala macam. Oke. Gue mulai syuting iya, tuh. Lu lari ke sinetron. Iya, gue lari ke sinetron. Sinetron duit lebih kencang. Tapi pembayarannya kan lama ya. Iya. Iya, terus setelah syuting itu gue sempat bikin band nih. Gue bikin band. Sempat bikin band baru. Namanya apa? Namanya Nuva. Oh, oke. Berarti lu solo apa band? Band. Oke. Tahu anak-anak tahu? Tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, posisi lagi vakum. Lagi vakum. Oh, iya. Nah, band itu kita udah bikin rekaman segala macam, akhirnya bisa dapetin label. Udah dapet label, tiba-tiba BSM mau balik lagi yuk, gitu. Lu nggak bisa di situ. Nah, gue nggak enak sama teman-teman gue pada saat itu ya, teman-teman band gue yang baru. Iya. Ya udah, akhirnya gue kayaknya ini dengan berat hati ini waktu gue untuk mikirin diri gue sendiri deh, gitu. Oke. Gue mundur deh dari BSM. Oh, gitu. Pada saat itu jadi kondisinya adalah kontrak dan nggak enak sama yang lain. Iya. Ada perasaan kayak gitu, karena kan gue takutnya dibilang gini loh, kemarin lu BSM gak jalan sekian tahun, lu lari ke sini lari ke sini gitu kan. Lari ke band baru itu, kita nge-build bareng, udah dapet label, begitu band lamanya mau jalan lagi, masa ditinggalin sih gitu. Dulu kan belum zamannya kenapa kita lu bisa punya project-project kenapa lu nggak utarain aja, sorry gue nggak bisa, gue ini dulu, tunggu dulu deh gitu, nggak bisa gitu? Iya, kalau gue mikirnya kalau band kan kerjaan bareng-bareng ya, maksudnya menurut gua nggak bisa gitu kalau band harus nungguin satu orang yang sebenarnya alasannya nggak terlalu, itu alasan pribadi gitu menurut gue ya. Alasan pribadi. Oke. Sama gini, pada saat itu apakah mereka tetap jalan BSM? Jalan tetap. Manggung lagi nggak, biasa lagi gitu? Kayaknya ya masih ada manggung-manggung kan. Jadi setelah gua keluar kan ada Alvin yang gantiin gue. Oh iya. Si Alvin yang sekarang? Iya. Oh, dia tuh dari dulu? Justru dia yang ngegantiin gue waktu gue keluar. Gue kira dia masuk gara-gara gantiin Adon. Enggak. Nah, Adon itu keluar, gue yang gantiin. Wah. Ribet ya. Kenapa begitu ya? Ini kalau si Aris keluar, kayaknya si Adnil masuk nih. Oke, Alvin ada, jadi manggung mereka. Manggung lagi, bikin single lagi. Lu juga solo. Waktu itu gue tahu. Band yang itu bubar. Lu pokoknya sinetron sama solo lah. Yeah. Band itu bubar. Yeah, yang lu perjuangkan malah. Bubar. Gila juga ya. Iya. Gila. Oke. Itulah jalannya. Gue pikir sih jalannya emang harus gitu, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ada enak. Waktu itu udah hubungan gak enak atau tetap keep in touch? Setahun 2 tahun sih sempet nggak enak ya. Maksudnya bukan nggak enak. Ya nggak ada apa yang perlu gue bahas iya, gitu ya. Gitu. Apa yang membuat lu akhirnya masuk lagi? Sebelum waktu itu sempet kan kita manggung tuh. Ada lu, ada Adon. Iya. Malah ada satu lagi si Alvin. 3. Iya. Ingat nggak di AMI tahun 2017? Ya, itu kan itu BSM reunion itu. Nah, apakah lu masuk pas reunion? Enggak. Reunion itu gue masih di luar karena karena reunion itu konsepnya emang yang udah resign diajakin untuk ngeband lagi. Oke, berarti itu cuman project reunion. Itu lu masuk lagi iseng bareng. Iya. Yang membuat lu masuk lagi ke BSM? Ya sebenarnya karena reunion itu, maksudnya reunion itu kan 15 pokoknya 15. Oh, oke. 2015. Duluan lu reunion jalan. Iya. Iya kan, daripada elemen baru 2017. Kita udah 2015. Pas yang 90s festival itu. Iya. Setelah ya itu hampir 10 tahun ya gue nggak main bareng sama mereka, sama teman-teman. Akhirnya main lagi. Dapat nggak chemistry-nya? Nah itu dia, bercanda lagi gitu kan. Harus main lagu lagi, ternyata wah seru juga ya gitu. Okay. Gue udah 10 tahun nggak punya band loh gitu. Kan gue mulainya kan dari bermusik itu kan dari ngeband ya. Yeah. Terus nggak punya band, gue ya solo walaupun pakai band, tapi kan tetap bukan band kita gitu. Tetap aja solo. Solo. Nah ini begitu gue
ketemu sama anak-anak lagi, ngeband lagi, aransemen lagi. Wah, seru ya. Bercandanya juga masih nyambung gitu. Seru juga ya gitu. Cuma waktu itu gue belum kepikiran untuk apa, baik lagi ya, nggak kepikiran begitu. Sampai akhirnya ditawarin sama anak-anak gitu. Karena ada kondisi. Oh, anak-anak nawarin? Iya. Nawarin, anak-anak nawarin? Nah, teman-teman nawarin. Seneng dong lo? Nyambutnya bagus dong? Iya, tapi yang gue kaget adalah itu, ternyata kenapa gue ditawarin, karena Adon harus resign. I see. Jadi ada Adon sama Sigit dulu. Itu personil tetapnya. Pas Sigit keluar ada Alvin. Pas Sigit mau dimasukin, Adon cabut. Bukan, justru Adon cabut dulu. Iya, Adon cabut dulu. Baru lu ditawarin. Yes, begitu ceritanya. Kenapa men si Adon kenapa cabut? Padahal kan dia juga icon juga kan, salah satu icon juga. Adon tuh keluar sebenarnya karena ada apa dia passionnya lagi kemana gitu? Satu dia kan emang lagi pelayanan. Iya dari dulu sebenarnya pelayanan. Oh dari dulu, oke. Terus kemarin sempat bukan kemarin, dia sempat bikin, sampai sekarang masih sih, bikin kayak lagu-lagu rohani gitu. Bukan, sekolah buat anak-anak kecil itu apa, preschool gitu. Oh dia bikin gitu. Ya, oke. Kayak gitu. Oh ya, Adon mantap Adon. Terus emang ada kondisi yang nggak memungkinkan dia untuk kan kalau ngeband kan kita nyanyi sejam gitu kan, bahkan lebih berapa belas lagu gitu kan. Nah ya, katanya sih ada kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan hal itu gitu. Kondisi badannya. Get well soon Adon. Jadi akhirnya, itu dia berat juga dong anak-anaknya waktu itu ya. Berat sih. Berarti waktu di AMI itu terakhir gue ngeliat lu kalian bareng. Lupa gue. Yang kita gue ingat AMI-nya. Lu pakai baju-baju itu kan, baju-baju pantai apa kalau iya kan? Gue ingat AMI-nya, tapi gue lupa itu terakhir apa enggak ya konsep basic. Oh iya, maksudnya gue terakhir ngeliat lu di situ gitu. sama Adon ya. Oke. Oh, beres. Nah, udah gitu udah selesai nih. Lu jalan lagi berarti sekarang dong? Jalan lagi. Base Jam sekarang jalan lagi. Gimana setelah lu pernah kehilangan dia, kehilangan Base Jam, apa sekarang rasa memiliki lu lebih gila lagi? Takut untuk macem-macem karena takut pecah lagi? Atau gimana? Kalau macem-macem karena lu sekarang udah ganti lagi nih, pemain drum udah cewek sekarang. Pemain drum cewek kan? Siapa namanya? Alsa, ya. Jadi setelah Wali cabut itu emang biasanya nggak ada pemain drum. Ya. Additional terus. Sampai ada Alsa. Alsa tuh udah member ya? Udah member. Oke. Udah ada kartunya segala kok dia. Kartu member. Kartu member. Jago banget ini cewek, jago banget main drumnya. Itu jadi kayak sebenarnya buat gue begitu gue ditawarin untuk mau nggak baik lagi yuk gitu. Base Jam. Ayo, tapi serius ya gitu. Okay. Jangan kayak kemarin-kemarin tiba-tiba ngilang gitu. Ayo kita jalanin lagi yuk. Oke. Kalau gua nggak salah gitu ya, ada opsi untuk membubarkan band. Oh ada. BSM karena Adon juga keluar. Oh gitu iya. Kan. Cuma akhirnya jalan terus gitu dengan teman-teman nawarin gua balik lagi. Akhirnya udah jalan. Sekarang tuh gini sih, kalau gua di BSM tuh karena mungkin umur kali ya, udah nggak. Kita kan umur dewasa doang. Iya dewasa kan. Nggak ada yang lebih dari itu, tua mah enggak, dewasa doang. Kalau di musik dia senior gua. Tapi di Bogor dia senior. Nah, terus nih sekarang ya. Oh iya, buat kalian, kalau yang tahu lagunya Base Jam, apa sih lagu Base Jam yang paling kalian kenang? Ayo. Coba komen di ini. Terus follow Instagramnya Base Jam dan Sigit. Apa aja yang kalian senang dan kenapa kalian senang? Jadi kalian harus tulis di komen ya. Ada nggak single baru lo? Kalau single baru terakhir itu 2021 sebenarnya Base Jam. 2021. Terus tahun ini emang 2022 tuh kita mau fokus ke apa ya istilahnya ya, back catalog gitu kali ya. Jadi kita ya sengaja itu emang kita bikin showcase, kita rekam. Terus dirilis satu-satu. Oh, live version. Oke, good. Elemen udah melakukan itu dan It's work. Itu salah satu terinspirasi dari Elemen juga sih. Iya. Live version. Bikin live version. Tujuannya supaya apa ya, kayak mengingat kembali gitu kan. Iya. Biar orang-orang pada ingat lagi. Terus sekarang udah zaman digital nih, udah beda kan. Orang-orang dengernya di digital gitu. Anak-anak muda dengernya di digital. Jadi supaya mereka juga paling enggak
sedikit familiar lah sama lagu-lagunya Bass Jam yang dulu-dulu. Ya, ya. Nanti kalau itu udah berjalan, baru kita lagu baru lagi. Oke. Lu kan sempet di luar band ya, lu menjadi produser atau apa gitu? Kalau nggak salah lu pegang label. Megang label. Iya kan, ada label kan, lu punya label dan lu bukan punya sih, gua kerja sama ya, orang. Oke, jadi A&R atau A&R. Iya. Nah, waktu itu enjoy nggak dengan kerjaan itu? Enjoy banget. Itu salah satu cita-cita gue di dunia musik sebenarnya. Selain ngeband, selain bermusik, gue pengen kerja di label. Gue dari kecil. Oke, berarti kalau ada label nawarin, oke lo. Mau banget. Tapi bener, anak gue aja sampai diambil dia Dewa. Oh iya, iya kan? Iya Dewa. Kita sempat bikin project ya. Nah itu, gue ngeliat udah berapa artis yang waktu itu lu garap? Banyak dong ya? Lumayan sih banyak. Lumayan banyak ya. Lu gue lihat keluar kota bikin video klip segala macam kan waktu itu kan. Solo lu juga sempat di situ kan kalau nggak salah. 2 lagu ya sempat. Nah setelah ini nih pandemik semua mati dong. Semua mati. Nah sekarang program apa nih yang bagi Bass Jam bikin untuk next ke depan? Kayaknya sih pengen banyak yang manggung lagi sih. Oh berarti cuman ambil kesempatan manggung aja lagi itu dulu ya. Pas kebenaran kan sekarang tahun 2000-an, band tahun 90 2000-an kan lagi banyak nih. Itu aja dulu. Iya itu dulu sih sebenarnya. Sama ngeluarin single-single. Awareness dari orang-orang dulu biar balik lagi gitu. Ada lagu baru nggak? Lagu baru. Untuk lu keluarin gitu? Udah siap sebenarnya 1 lagu baru, cuma belum tahu kapan mau dirilis. Apa lu lagi bikin plan-nya aja kali? Belum tahu kapan mau dirilis sih. Belum tahu kapan mau dirilis, cuma udah ada. Udah ada. Wow. Elemen belum ada nih lagu baru. Jadi sebenarnya kalau Bass Jam tuh lagu baru itu sisa dari sebelum pandemi. Kita punya 4 lagu baru yang udah direkam, yang mau dirilis di 2020 tiap sekian bulan tadinya pending. Akhirnya dirilisnya jadi agak lama tuh, sampai akhirnya sekarang sisa 1 lagu yang belum dirilis. Jadi doain aja, mudah-mudahan kalian yang nunggu-nunggu Bass Jam akan keluar nih singlenya. Amin. Cuman memang buat kalian yang mau kontak Bass Jam atau Elemen, silakan juga ada Instagramnya. Kalau Bass Jam ada Instagramnya ya? Ada, Bass Jam Official. Bass Jam Official, Elemen apa ya? Elemen.id kalau nggak salah, lupa gue. Bisa ke situ juga, karena memang bener-bener kita sekarang lagi ngebuka panggung, karena kemarin ini kita bener-bener puasa 2 tahun puasa. Gila. Lu apa yang lu lakuin? Gua bantuin istri gue jualan makanan. Gue pernah beli. Iya pernah beli. Enak banget. Donat Bomboloni tuh, yang dalamnya ada kayak agar-agarnya apa coklat gitu, ada apa segala macam. Gue sempet. Kalau gue jualan somai pak. Gue juga dimsum sama. Jualan juga dimsum. Iya gila. Iya, kan? Musisi gila sih kemarin ini. Dan itu luar biasa berdampak yang kurang enak lah sama kita ya. Iya banget sih. Yeah. Nah sekarang buat lu nih, apa yang lu pengen untuk fans-fansnya Bass Jam? Apa yang lu pengen dari mereka? Pengennya sih pengen banget mereka, walaupun sekarang juga mereka support banget gitu ya sama Bass Jam, tapi masih banyak yang apa ya? Kalau gue bilangnya nggak bisa move on gitu dari formasi Bass Jam yang lama. Sebenarnya gini. Iya. Kadang-kadang banyak gitu kan. Misalkan gue mau balik, balik lagi. Gitu. Padahal kan sebenarnya nggak segampang itu gitu. Bukannya kita nggak mau gitu ya? Nggak mau. Gue seneng banget kalau bisa nyanyi bareng lagi sama Adon gitu. Cuma kan mungkin kondisinya setiap orang beda-beda, setiap band beda-beda gitu kan. Ya dari keputusan seperti ini gitu ya, pasti kan udah dipikirin matang-matang sama kita gitu. Betul. Jadi ya kayaknya sih fans-fansnya Bass Jam ya ngedukung, mensupport Bass Jam dengan formasi yang sekarang. Ya. Kita berusaha banget untuk maju terus. Betul. Gitu ya. Nggak berhenti. Karena ya itu tadi gue sempat bilang opsinya adalah berhenti sama sekali atau lanjut dengan formasi baru gitu. Oh jangan dong berhenti mah. Nah makanya kan mending mana gitu. Kalau berhenti soalnya kita nggak bisa ngelihat lagi sama sekali. Kalau ini kan bisa ngelihat. Bisa manggung lagi, bisa berkarya lagi gitu. Sama ini paling ya. Jadikan salah satu mungkin yang sekarang bisa disupport kalau memang kita belum kebagian nonton live kita, jadikanlah lagu kita di playlist kalian aja. Oh iya. Untuk di Spotify kah, untuk di iTunes kah, untuk di Joox kah, jadikan ke playlist kalian aja.
itu membuat kita juga merasa dihargai ya dengan itu gitu. Gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Apalagi dengan komen-komen di Instagram atau komen di apa namanya lagu-lagu kita yang ada di YouTube. Ya. Komen-komen itu mungkin yang membuat kita lebih semangat gitu gitu. Iya, benar. Jadi mungkin itu yang kalian lakukan juga udah means a lot buat kita ya. Banget. Tapi kita juga memang, gue juga nggak tahu lu ya. Untuk bersaing dengan yang musik sekarang sih lumayan PR. Berat sih, iya. Karena konsepnya beda. Ya. Konsep sekarang itu bener-bener, dulu kan kita bener-bener yang tahu jadi aja. Kita cuma rekaman, nggak tahu cara menjualnya gimana, label kan. Bener-bener sekarang kita harus mikirin gimana jualnya, gimana cara ngejualnya, gimana promosiinnya gitu. Bahkan kalau mau bikin gimmick ya harus dipikirin gimmicknya gitu kan. Itu. Sedangkan gue nggak pernah bikin gimmick lagi orangnya. Gue bikin gimmick dulu, gue bikin lu pura-pura apa kayak, pura-pura jadi homo kayak, pura-pura jadi lesbi, gue nggak tahu apa ya. Tapi pura-pura. Iya, jangan beneran. Nanti gue jadi tertarik. Nah, gue nggak tahu caranya bikin gimmick gimana, tapi ya itulah kita. Kalau masih ada yang appreciate, seberapa pun appreciate atau support, itu menjadi semangat buat kita untuk membuat apapun ya. Nah, tapi kita juga tetap ini kok, maksudnya kita coba pelajarin juga kan. Iya. Gimana sih gaya sekarang gitu, gimana cara berpromosi sekarang, gimana cara ngejual lagu kita sekarang. Sama satu lagi, kalian pengennya Bass Jam musiknya kayak dulu atau mau kekinian? Itu juga penting buat itu kita. juga penting sih. Karena apa? Kita apakah harus gue masih di kepala gue masih nanya loh, apakah gue harus bikin sesuatu yang kekinian? Apakah pengen gue memang ya ala gue aja gitu? Lu begitu nggak sih? Begitu, kalau dibalikin ditanyain ke orang lain gitu ya, ya kebagi dua emang. Ada yang bilang, biasanya kayak dulu aja gitu. Ada yang bikin yang baru dong, yang fresh dong gitu. Ya, jadi ya buat kita juga bingung sih. Nah, itu salah satu yang ada di pertanyaan di band-band seperti kita yang band yang udah di atas 10 tahun ya. Itu pertanyaan buat kita. Elemen berapa tahun? 23 lu? 23 tahun. Lu 28. 28. Gila. Itu mau udah kuliah. Tapi Git, ini terus terang gue thank you banget lu ada bareng sama gue. Karena memang gue mau menampilkan teman-teman gue yang pernah merasakan di atas. Sampai sekarang. Yang sampai sekarang struggling. Sesulit dan semudah apa sebenarnya menghadapi. Karena menurut gue gampang membuat daripada mempertahankan. Iya, benar. Iya kan? Iya. Membuat tuh just one click away mungkin dengan strategi apapun kita masih bisa. Mempertahankan memang rada sulit ya. Iya. Pesan lu untuk fans-fans lu di luar sana apa? Ini kalau ditanya pesan tuh gue suka bingung apa ya? Saya juga gitu, makanya gue nanyanya ke lu, jangan ke gue. Kalau apapun. Iya, kalau misalkan dari perjalanan bermusik gitu ya yang gue rasain gimana strugglingnya tadi, lebih ke kalau gue ngejalanin ini sih totalitas sama down to earth aja gitu. Maksudnya jangan ngerasa kalau pas lu lagi di atas, jangan ngerasa lu di atas sendirian gitu, karena pas ada orang-orang yang ngebantuin lu sebenarnya di atas. Ke atas. Nah, pada saat lu akan turun, pada saat lu turun kan lu mau naik lagi ke atas, lu akan butuh orang-orang itu lagi untuk mensupport lu ke atas. Berarti inget tuh, kalau kalian yang memang mau lagi ngeband, memang lagi gimana sih caranya buat ngetop, kita juga nggak sebenarnya, kita nggak tahu caranya gimana, tapi tahu-tahu kita dikasih kesempatan untuk di atas doang. Cuman memang habit atau gaya hidup kita jangan lupa diri. Tetap down to earth. Jangan lupa sama orang-orang yang membantuin kita. Karena kesuksesan itu kita nggak pernah bisa bikin. Kita memang berusaha, tapi itu kita dikasih pinjam. Suatu saat akan diambil lagi. Dan kita pernah merasakan berdua itu, dua-duanya pernah merasakan. Pernah dikasih, pernah diambil lagi. Nah, sekarang mungkin lagi dikasih lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi atau dikasih dikit-dikit. Dikasihnya dikit-dikit. Kalau saya sekarang lagi, kalau dikasih saya langsung beli aja. daripada nggak dikasih ya. Jadi itu pesan buat kalian, buat adik-adik, buat semuanya. Sama kasih tahu juga mau siapa lagi yang mau gue interview. Karena memang pengalaman seorang bintang tidak pernah gampang. Dan perjalanan itu memang harus kita kejar. Bukan orang santai nggak akan bisa jadi bintang. Udah itu aja. Oke, thank you Sigit. Sama-sama. Salam buat teman-teman dari Bass Jam. Salam juga buat Elemen. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Pokoknya apapun. Ya.
Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.